Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, Bu, atas Ibu kesediaannya untuk saya wawancarai dan memenuhi tugas saya gitu Pak sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Kebetulan tugas ini ada di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tugasnya mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana seorang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan sekolahnya yang berbasis nilai-nilai kebajikan gitu ya. Sebelumnya Bu, sebelum ke pertanyaan, saya ingin bertanya atau misalkan saya ingin mendengar pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Ibu menjadi kepala sekolah sudah berapa lama, Bu? Alhamdulillah, mungkin dipercaya oleh Allah ya, dipercaya menjadi seorang pemimpin, kemudian memegang sekolah itu baru-baru ini hampir sampai dengan bulan ini itu 10 bulan dari tanggal 4 Juli. Oh iya, berarti baru-baru ya Bu ya, Ya. baru 1 tahun. Tentunya Bu dengan pengangkatan baru ini, Ibu akan merasakan perbedaan ya Bu ya, dari tadinya menjadi guru, Ya. sekarang menjadi pemimpin gitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira mungkin apa Bu perbedaannya? Ya mungkin perbedaannya di sini adalah kalau guru mungkin kita tanggung bertanggung jawabnya hanya sebatas kepada siswa saja dengan kepada lembaga itu sendiri. Nah, tetapi kalau seorang pemimpin, seorang kepala sekolah tentunya ini tanggung jawabnya risikonya lebih besar lagi, di mana kita selain harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kepada siswa ya sebagai peserta didik, kemudian sekolah itu sendiri, kemudian kepada warga sekolah, diantaranya di sini mungkin adalah guru ya sebagai warga sekolah. Jadi tanggung jawab itu akan lebih besar ya dibandingkan dengan guru. Kalau guru hanya kita mengelola kelas saja dengan peserta atau mungkin kita komunikasi dengan yaitu orang tua siswa. Tapi kalau sebagai kepala sekolah itu lebih luas lagi, selain sekolah, kemudian siswa, kemudian warga sekolah, termasuk mungkin sarana prasarana sekolah, lingkungan masyarakat, jadi lebih luas lagi. Tentu ya. Kemudian Ibu walaupun misalkan belum 1 tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan ya Bu ya, permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, kiranya wawancara hari ini itu Bu, yaitu bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolahnya yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di mana permasalahan itu benar lawan benar atau permasalahan itu benar dan permasalahan yang salah? Nah, diantaranya di sini mungkin ada beberapa komponen yang harus kita tempuh kalau kita akan mengeluarkan atau pengambilan keputusan ya terhadap sesuatu yang terjadi, kondisi yang terjadi di sekolah atau di lapangan. Di antaranya pertama, berarti kita harus mengidentifikasi, mengenali yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang ada. Ya, jadi apa saja itu, kondisi apa yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua kita harus menentukan siapa saja yang terlibat di dalam di dalam situasi ini ya, apakah misalnya siswa dengan siswa atau siswa dengan guru ataupun misalnya sekolah dengan masyarakat. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus kalau sudah kita mengetahui, mengidentifikasi nilai-nilai yang terjadi bertentangan dengan yang ada, dengan situasi yang ada, nah maka kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang itu sangat mendukung yaitu terhadap pengambilan keputusan kita. Jadi kita disesuaikan dengan fakta yang ada. Kemudian setelah pengumpulan fakta, kemudian kita harus artinya mengadakan pengujian benar ataupun pengujian terhadap benar atau salah. Nah itu. Nah yang terakhir mungkin melakukan satu prinsip yaitu resolusi ya, nah ataupun melakukan investasi daripada investigasi opsi, jadi pilihan ya, pilihan keputusan apa yang akan kita keluarkan. Nah kemudian
setelah kita menentukan opsi ya keputusan yang kita ambil untuk mengatasi masalah yang timbul yang ada di lapangan. Nah, bukan hanya mengeluarkan opsi saja, tapi justru opsi atau pengambilan keputusan yang sudah kita keluarkan itu harus kita kaji kembali ya. Nah, harus kita pertimbangkan kembali ya keputusan, dan setelah itu, setelah mengkaji, mempertimbangkan, baru kita merefleksikan dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi menempuh beberapa tahapan ya, Ya, Bu, ya. ada tahapan dan langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar gitu ya Bu, dalam kasus-kasus dilema etika atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nah, mungkin antaranya di sini yang paling utama kita harus artinya tadi yang mengumpulkan fakta, itu fakta, itu bukti ya. Nah, sehingga kita bisa mengambil misalnya keputusan yang memang ini harus diambil dengan menggunakan salah satu aturan yang tegas ya. Nah, ataupun mungkin kita bisa menggunakan aturan yang menggunakan hati nurani ya, antaranya itu. Jadi dilihat dulu permasalahannya ya, berat apa ringannya ya gitu ya. Nah, karena tidak semua pemimpin itu hanya mengeluarkan pengambilan keputusan berdasarkan aturan, tapi mungkin kita seorang pemimpin harus memimpin dengan hati. Kemudian Ibu dalam mengambil keputusan untuk kepentingan di sekolah Ibu gitu ya, mungkin Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang ditempuh selama ini, mungkin bisa dijelaskan Bu? Iya, nah itu adalah keputusan yang diambil oleh kita itu adalah harus merupakan sebuah keputusan yang sebijak mungkin ya. Nah, artinya kita harus memperhatikan segala aspek serta yaitu merefleksikan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dari oleh sekolah. Artinya bahwa pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh kita itu harus menjadikan satu rujukan, satu teladan ya, satu teladan bagi sekolah, sehingga merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dilihat dari sisi positifnya, dari sisi dampak negatifnya, jadi betul-betul harus kita kaji seperti itu. Kemudian Ibu, hal apa saja yang sangat efektif gitu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Pertama yaitu bahwa identifikasi keputusan yang perlu diambil. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi yang sesuai, yang relevan. Kemudian baru kita mencari solusi alternatif terbaik untuk pengambilan keputusan tersebut. Kemudian setelah kita mencari atau memilih solusi alternatif terbaik, kita pertimbangkan kembali ya. Nah, pertimbangkan yaitu bukti yang ada, apakah ini sesuai dengan pengambilan keputusan yang kita keluarkan atau tidak ya. Nah, itu. Kemudian yang setelah kita memilih berbagai macam alternatif, baru kita menentukan satu pilihan alternatif yang terbaik untuk yang lebih tepat, yang lebih tepat ya. Nah, baru setelah itu kita melakukan tindakan. Jadi mengeluarkan keputusan, berarti kita akan melakukan tindakan. Semacam contoh misalnya kalau ada anak seperti melakukan hal-hal yang artinya di luar aturan sekolah, mungkin kita melihat dulu tadi ya, melakukan proses-proses tadi. Nah, yang akhirnya kita akan menentukan satu opsi ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita meninjau kembali ya. Nah, tetap bahwa keputusan yang harus kita keluarkan, keputusan yang kita ambil oleh seorang pemimpin itu harus tetap dikaji kembali. Nah, itu. Mungkin itu. Kemudian Ibu, ketika Ibu mengambil keputusan itu tentunya ada tantangannya ya Bu ya, khususnya dalam kasus dilema etika. Apakah hal-hal yang menjadi tantangan Ibu ketika mengambil keputusan itu? Iya, kadang-kadang di sini yang menjadi tantangan yaitu dalam pengambilan keputusan pertama, yaitu bahwa kita itu semua orang potensi tidak sama, kemampuan tidak akan sama, ya, cara berpikir itu tidak sama. Nah, kita itu dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi tantangan, yang paling utama di antaranya
sulitnya kita yaitu mengubah mindset ya. Nah, mindset atau pola pikir ya. Nah, untuk dapat melaksanakan keputusan yang kita keluarkan ya. Jadi tidak setiap orang bisa menerima keputusan yang kita keluarkan. Maka di sini yang menjadi tantangan itu sulitnya ya, sulitnya mengubah mindset seseorang untuk bisa menerima keputusan yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua biasanya dengan kebiasaan ya. Nah, kebiasaan yang sudah membudaya. Kadang-kadang kita mengeluarkan keputusan yang bisa mengubah atau melakukan perubahan di dalam, misalnya khususnya dalam bidang pendidikan. Tapi kalau misalnya dia sudah mempunyai artinya kebiasaan atau kebudayaan yang memang mungkin dibilanglah monoton, intinya seperti itu, mungkin di sini dia sulit untuk berubah, dia sulit untuk menerima. Nah, jadi di sini 2 poin yang akan sebagai pendapat dari saya yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Pertama, sulitnya kita mengubah mindset seseorang untuk menerima keputusan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebiasaan yang sudah membudaya ya, seolah-olah mereka itu tidak mau berubah atau tidak mau sesuai dengan zaman. Seperti salah satu contohnya tentang kurikulum Merdeka Mengajar itu banyak, misalnya guru atau misalnya ya pendidik yang lainnya, kadang-kadang kan itu merupakan perubahan yang baru yang harus kita sikapi ya, bukan berarti kita hindari karena kita itu maju ya. Nah, berarti yang sesuai dengan zaman, otomatis mau tidak mau kita harus mengikutinya seperti itu. Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal tersendiri gitu ya Bu, ketika Ibu akan menyelesaikan suatu permasalahan, atau misalkan Ibu menyelesaikan langsung di tempat ketika terjadi permasalahan? Nah, mungkin di sini ada yang menggunakan jadwal, itu berarti tergantung kepada artinya berat atau tidaknya masalah itu ya. Nah, kalau memang misalnya itu dipandang ringan bahwa masalah tersebut itu bisa langsung diselesaikan di tempat itu sendiri. Tapi kalau misalnya dianggap berat, apalagi misalnya sekarang berhubungan dengan misalnya antara masalah sekolah dengan masyarakat, itu mungkin dianggap lebih berat. Berarti kita harus mempunyai jadwal tersendiri. Jadi harus ada proses bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian Ibu, apakah dalam mengambil keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Oh iya, tentunya betul. Berarti kalau sebagai kepala sekolah di sini, jadi bukan kita itu menentukan pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan dengan hati nurani kita sendiri, tetapi mungkin kita bisa misalnya berbagi pendapat dari guru misalnya, ataupun misalnya dari rekan kerja kepala sekolah, bagaimana ini cara pengambilan keputusan seperti ini. Jadi tidak sekonyong-konyong kita langsung seperti itu, jadi diputuskan sendiri. Kemudian ditambah lagi mungkin dengan kita mengkaji bagaimana sisi positifnya, sisi negatifnya. Jangan sampai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh kita itu, apalagi kalau yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dilema dengan masyarakat ya, dilema etika dengan masyarakat itu kan, kalau misalnya dengan siswa sama juga berarti berhubungan dengan masyarakat. Apabila itu, apalagi kalau misalnya suasana atau kondisi sekolah di sini bagaimana meleknya masyarakat terhadap pendidikan seperti itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan, kan pasti itu berarti kita tidak bisa sekaligus mengambil keputusan sendiri kan. Misalnya share pendapat dengan guru bagaimana tuh yang di sini dianggap yang lebih senior. Nah, itu pasti kita tetap menggunakan orang-orang yang senior, walaupun kita sebagai pemimpin tidak seperti itu ya. Nah, jadi harus memakai menggunakan jadi yang senior, bagaimana caranya kita kaji, tapi tetap yang keluar adalah merupakan kebijakan dan keputusan yang kita sendiri. Ya, baik Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang yang Ibu petik dari setiap pengambilan keputusan. Kira pembelajaran seperti apa? Nah, itu pengalaman dari kita mengambil keputusan dari berbagai masalah atau situasi yang ada. Itu berdasarkan pengalaman saya, itu merupakan satu tantangan. Satu tantangan. Yang kedua, dapat memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri saya, bahwa saya itu harus berkembang.
Nah itu diantaranya. Jadi potensi-potensi kita itu muncul kemudian kasah ya, dalam bahasa Sundanya. Jadi terlatih bagaimana cara mengeluarkan yaitu keputusan atau pengambilan keputusan yang tentunya yang paling utama itu yang berhubungan dengan dilema etika itu diantaranya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan itu diantara dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang misalnya dalam dunia pendidikan kita mengacu pada bahwa harus membentuk karakter siswa yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Berarti di sana di dalamnya ada nilai-nilai gitu, yang terkandung norma-norma yang terkandung. Jadi sebagai itu menambah wawasan, tidak bisa menggali kembali. Jadi muncul jadi potensi kita itu muncul dengan ini bagaimana ini cara menyelesaikan masalah seperti ini, sehingga otomatis kita itu belajar, kita mengasah, jadi mengembangkan potensi kita. Baik Ibu, terima kasih. Kalau diambil atau ditarik kesimpulan, kira-kira Bu ya dari tadi yang Ibu sampaikan dan pengalaman Ibu, kira-kira kesimpulannya Bu sebagai seorang pemimpin pembelajaran kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Terutama yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini. Jadi jelas ya, seorang pemimpin itu mengeluarkan atau mengambil pengambilan keputusan itu yaitu harus tepat, harus sebijak mungkin sehingga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kesediaannya Ibu dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan ya Bu ya, pengalaman Ibu merupakan wawasan ilmu bagi saya ya, dan juga semoga diskusi atau wawancara kali ini bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.